Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalaka lamtar. وأشكره على متراد في فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, fans of Roma and Soneta Forza yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau nanti dalam ceramah saya ada batuk-batuk sedikit, agak parau sedikit, karena selama ini saya keliling Indonesia. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin hadirat, mohon izin boleh minum. Malam ini kita mengadakan haul dari Sultan Ageng Tirtayasa yang ke-325, dan berkenaan juga dengan situasi atau peringatan Isra wal Mi'raj di berbagai macam wilayah di Indonesia. Dalam hal ini mari kita berdoa untuk beliau yang mulia Sultan Ageng Tirtayasa. Allahumma ighfir laha, amin, warhamhu, amin, wa'fu anhu, amin, wa'afi, amin. Dan tentunya dalam Isra Mi'raj ini bahwa ada dua misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah litafakkur. Apa? Tafakur, tahu artinya tafakur?
Artinya tafakur itu berpikir, memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah yang menghasilkan keyakinan kepada keberadaan Allah, namanya tafakur. Inilah yang dikandung dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya tafakur, memperhatikan kebesaran Allah, memperhatikan ciptaan Allah yang menghasilkan keyakinan kepada keberadaan Allah, namanya tafakur. Yang kedua adalah dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya apa? Ada korelasi yang sangat erat antara tafakur dan sholat 5 waktu. Orang tidak akan bisa sholat dengan baik, apalagi khusyuk, kalau dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Betul? Dan orang nggak bisa yakin bahwa Allah itu ada kalau tidak pernah baca Quran dan tidak pernah tafakur, tidak pernah memperhatikan dan memikirkan ciptaan Allah, maka dia tidak akan yakin bahwa Allah itu ada. Saya kasih contoh, saya mau cerita, boleh cerita? 2 tahun yang lalu saya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka live concert Soneta Group. Di sana saya bertemu dengan seorang warga negara Cina. Saya berdialog di coffee shop, ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris. Saya bilang, where do you come from? Dari mana Anda, Tuan? I'm come from China. Saya datang dari Cina. I'm sorry, what's your religion? Maaf, agama Anda apa? Oh no, no religion. Saya tidak beragama. Ini saya ketemu orang ateis, tahu ateis? Naon? Ateis tidak beragama, ya? Dia bilang, I don't believe in religion. Saya nggak percaya sama agama. Religion is potion. Agama adalah racun. Religion is bullshit. Agama bohong. And you don't believe in God? Dan kamu tidak percaya sama Tuhan? No, I don't believe in God. Saya tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Because God is disappear. Karena Tuhan tidak kelihatan. So, something disappear is nothing. Sesuatu yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Jelma kos kieu mah cek aing mah TOLOL alias TOLOL alias goblok. Masa yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada? Saya mau tanya, angin kelihatan nggak? Angin kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat angin mah bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit. Kipas ada, tiup ada. Nah, nih rasa manis, asem, pahit, asin, rasa kelihatan nggak rasa? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa mah bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Dengar nih, miling gitum sih तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा. Apa tuh? Lagu
Suara. Suara kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat suara mah bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dipandang oleh mata, tapi pandangan Allah maha menjangkau segala ciptaannya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir, karena Allah maha halus, nggak bisa dilihat. Ini orang ateis sombong, sok pengen lihat Tuhan. Mana Tuhan, mana? Kalau ada kok nggak kelihatan. Kentut aja dia nggak bisa lihat. Betul. Matahari ciptaan siapa? Matahari ciptaan siapa? Bisa nggak manusia memandang matahari? Tidak bisa. Betul. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang menciptakan matahari. Tidak mungkin kita bisa memandang Allah. Tapi penasaran kan, pengen lihat Allah? Penasaran kan? Manusiawi. Dulu juga ada seorang Nabi Musa namanya alaihissalam, penasaran kepengen melihat Allah. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Allah dengan Nabi Musa, ngobrol sama Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dong dirimu, aku kepingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah berfirman, ya Musa, kamu tidak bisa melihat aku, walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelahmu, aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung batu. Apabila gunung batu yang tinggi menjulang kokoh itu masih berada pada tempatnya, setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, sangat boleh jadi kamu juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung batu tadi, maka gunung batu yang tinggi kokoh itu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan melihat kehebatan peristiwa itu. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa alaihi salam sadar dari pingsannya, dia puja-puji Allah. Subhanallah, maha suci ya Allah, hebat engkau ya Allah, luar biasa engkau ya Allah. Gunung batu yang begitu kokoh dan tinggi hancur ketika melihat dirimu, apatah lagi kita manusia. Faham? Faham? Jadi untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, tapi dengan memperhatikan, memikirkan ciptaannya yang dikenal dengan istilah tafakur. Faham? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Fikirkan, perhatikan ciptaan Allah, jangan fikirkan badan Allah, fisiknya. Nanti kamu yakin bahwa Allah itu ada. Faham? Kiai Haji Zainuddin Amzad almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afihi amin. Beliau kalau ceramah sering bilang begini,
Penceramah itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at pendengar ini ibarat mobil mogok, nggak perlu bensin. Paham? Minum dulu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengajak kita manusia untuk bertafakur, memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah, agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la'allati liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan isinya, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan yang membawa hal-hal yang manfaat buat manusia, diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati yang menumbuhkan berbagai macam tanaman, ditebarnya berbagai macam binatang di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Ini bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Hei orang-orang ateis, hei orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, sama Allah, mari kita kerucutkan tafakur kita. Kali ini Allah memerintahkan orang yang tidak percaya untuk memperhatikan tanam-tanaman yang kita tanam. Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Ribuan pohon buah, ribuan pohon hias, ribuan berbagai macam pohon. Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon yang kamu tanam ataukah aku? Kata Allah. Hei, siapa yang menumbuhkan pohon? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Yakin? Alhamdulillah. Ini tafakur, menggunakan akal dengan memperhatikan ciptaannya. Ada lagi orang ateis yang nggak percaya sama Tuhan. Dia bilang nggak percaya sama kehidupan akhirat. Orang mah kalau udah mati mati aja, nggak ada tuh nikmat surga azab kubur, nggak ada itu surga dan neraka. Orang mati mah mati aja. Buat yang ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Anda, qul in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya mereka ragu-ragu tentang kehidupan akhirat, seandainya mereka ragu-ragu tentang hari berbangkit, baik, tapi tolong perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Jadi Bapak Ibu, nanti pulang sampai rumah saya sarankan cari kaca yang besar, ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Ya, mau nggak percaya sama Tuhan boleh, tapi tolong perhatikan bagaimana badanmu diciptakan. Ngaca, telanjang, mikir. Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah.
sesungguhnya tubuhmu yang tampan dan cantik itu aku ciptakan dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Udah kletik cicing. Kemudian aku proses air mani tadi menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, thumma min 'alaqah, thumma min 'alaqah, segumpal darah, thumma min mudghah. Dari darah aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki. Rek pesek, rek mancung, mau putih, mau hitam, sesuai yang aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Jadi daging tadi dari air mani menjadi darah, menjadi daging. Kemudian daging tadi diukir dalam rahim ibu kita, diukir otak, dibuatkan otak, ditempatkan di kepala yang maha komputer itu. Dari daging tadi diukir sepasang mata yang bisa melihat. Dari daging tadi dibuatkan sepasang telinga bisa mendengar. Dari daging tadi dibuatkan sepasang bibir bisa berbicara. Dibuatkan jantung untuk mengatur peredaran darah. Dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara. Yang cowok dibuatkan kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Bukan porno ini, mikir-mikir ya, ulangan dipakai aja siang malam. Tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan Allah. Begitu selesai organ tubuhnya, setelah lengkap anggota tubuhnya, summa nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan, siapa yang menciptakan bayi? Ada 4 kemungkinan. Bapaknya kah? Bapak bukannya bikin anak? Bukan. Ibunya kah? Bukan. Atau terjadi dengan sendirinya tanpa pencipta? Tidak masuk akal. Jelas? Ada yang bikin enggak? Ada yang bikin enggak? Yakin? So tahu loh. Kenapa yakin? Enggak perlu kita tahu di mana pabriknya, siapa yang bikin. Ini juga enggak perlu kita tahu di mana pabriknya dan siapa yang bikin. Akal sehat mengatakan setiap sesuatu yang berbentuk dan berguna, struktural, fungsional, maka akal mengatakan pasti ada yang bikin. Betul? Betul? Lebih hebat mana struktur tubuh ini dengan gelas dan mikrofon? Lebih hebat tubuh. Yakin ada yang bikin? Yakin ada yang bikin? Siapa yang bikin tubuh kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cara Allah mengajar manusia agar yakin kepada keberadaan Allah, yaitu dengan cara bertafakur ya. Tentunya di samping banyak membaca Quran, karena Quran itu firman-Nya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah kita akan meyakini kedahsyatan Allah, kebenaran Islam dan sebagainya. Minum dulu. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Sembarangan aja nih nyanyi. Gue kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Oke, yang kedua mengenai sholat. Saya bilang tadi orang kalau nggak pernah tafakur nggak yakin ada Allah, betul? Kalau nggak yakin ada Allah, mana bisa dia sholat? Betul? Kalaupun sholat nggak khusyuk lah, betul? Nah oleh karena itu
Salat ini hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas setiap orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu subuh berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Diwajibkan bagi orang beriman salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi salat itu hukumnya tahu apa sanksi wajib? Al-wajib ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu adalah mendapat pahala kalau dikerjakan dan mendapat siksa kalau ditinggalkan. Faham? Faham? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Kalau minta sama Allah syaratnya dua, sabar dan salat. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang yakin bakal bertemu dengan Tuhannya dan yakin akan pulang kepada Tuhannya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai tafakkur. Dengan tafakkur kita yakin akan bertemu Allah. Amin. Dan dengan tafakkur kita yakin akan pulang kepada Allah. Amin. Syarat khusyuk di samping yakin harus mengerti bacaan salat. As-salatu du'a. Salat itu doa. Ad-du'a silahul mu'min. Dan doa adalah senjata orang beriman. Jadi saya ingatkan, kalau belum sholat jangan mati dulu ya. Orang mati tanpa membawa sholat sama seperti orang masuk ke medan perang tanpa membawa perlengkapan senjata. Orang mati tanpa membawa sholat sama juga berlayar di lautan tanpa membawa perbekalan. Belangsak, na'udzubillahi min, bakal sengsara menderita, na'udzubillahi min. Makanya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang di dalam salatnya khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Tadi di samping yakin kepada Allah, mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholat. Wajibnya sholat, bacaan sholat apa? Al-Fatihah. Betul? Hafal Al-Fatihah? Hafal? Coba sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillahi Ar-Rahman Maliki Yaumid Iyyaka ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi walad. Hafal, mengerti artinya. Hafal, mengerti artinya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saking kasih sayangnya, coba lihat, kita menanam satu biji rambutan di
diberikan jutaan buah rambutan sepanjang tahun. Betul? Salah satu contoh kasih sayang. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat, raja di atas segala raja, penguasa satu-satunya pada hari kiamat. Setelah kita nyatakan hal-hal tentang Allah, maka kita nyatakan iyyaka na'budu, iyyaka, kepadamu, langsung, bukan iyyahu, bukan kepadanya, tapi iyyaka, kepadamu, na'budu, aku menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, aku mohon pertolongan. Apa itu bentuk pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus di dalam kehidupan ini ya Allah. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau beri nikmat atas mereka, yaitu jalan orang-orang yang baik, jalan orang-orang yang jujur, sehingga dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dia bisa selamat hidup di dunia, bahagia sampai akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai, seperti jalan para koruptor, para pencuri, para ahli maksiat, sehingga mereka akan sengsara menderita dari dunia sampai akhirat. Waladhdallin, dan bukan kesesatan, karena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Betul? Nah, inilah Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah, sebelum kita terjun ke masyarakat, sebelum ke kantor, ke sekolah, ke pasar, sebelum beraktivitas, kita telah bentengi diri kita dengan memohon kepada Allah agar nanti ketika di pasar, di sekolah, di kantor, saya dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dimurkai Allah. Faham? Faham? As-salah, doa. Nah, setelah itu doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Hafal? Hafal? Rabbil firli warhamni, terus wajburni warfa'ni wa'afini. Hafal? Ngerti? Harus ngerti, karena itu permohonan-permohonan kepada Allah. Bagaimana Allah bisa mengabulkan kalau kita tidak meminta? Betul? Kalau nggak ngerti, namanya nggak minta sama Allah. Lalu Allah mana mungkin memberikan sesuatu yang tidak kita minta? Betul? Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Maka Allah jawab, aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani aku kasihani kamu. Wajburni, tutupi kelemahanku, aku tutup. Warfa'ni, tinggikan derajatku, aku angkat derajatmu. Warzuqni, berikan aku rizki, aku berikan kamu rizki. Wahdini, bimbing aku dalam kehidupan ini, aku bimbing kamu. Wa'afini, sehatkan aku sehatkan kamu. Wa'fu'ani, maafkan aku maafkan kamu. Luar biasa. Betul? Betul? Nah, ini sholat juga merupakan komunikasi dua arah, antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Rasulullah, antara manusia dengan malaikat. Tadi dengan Allah, Allah jawab langsung. Kita minta, Allah jawab. Lalu silaturahmi dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi setiap sholat kita berkomunikasi dengan Nabi,
Nabi menjawab salam kita. Nanti hari kiamat Nabi kenal kamu, Mamat, Husain, kadia kasar tuh kenal. Kenapa? Selalu memberi salam dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Kita beri salam-salam. Malaikat Raqib sebelah kanan, malaikat Atid sebelah kiri. Malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Faham? Ini dahsyatnya salat. Dan salat itu adalah identitas seorang muslim nanti pada hari kiamat. Kalau identitas keislaman orang di dunia cukup KTP, betul? Betul. Nama dolah, ya si Dulo di dia. Pekerjaan ngojek, agama Islam. Kata siapa? Si Dul ini Islam. Kata KTP, yang bikin KTP siapa? Pak Lurah. Nanti si Dul mati enggak? Mati. Ditanya sama malaikat, hei, nama kamu siapa? Dul tinggal di mana? Di mana itu? Tah Tirtayasa Pekerjaan kamu apa Dul? Ngojek Agama kamu Islam dong Mana buktinya? Waduh, KTP saya ketinggalan Hei Dul, KTP nggak laku di akhirat. Kalau di dunia bukti keislaman kita KTP, apa bukti kamu Islam nanti di akhirat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'una yawmal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat dan mereka punya bukti dari bekas wudu. Jadi anggota wudu manusia nanti pada hari kiamat bercahaya. Anggota wudu itu bercahaya nanti. Lebih sering salat, cahayanya lebih luar biasa. Yang jarang salat buram, yang tidak salat gelap. Farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan kafir pada hari kiamat adalah salat. Faham? Walaupun nama kamu sama dengan nama Nabi Muhammad juga, tapi kalau tidak salat akan dikelompokkan ke dalam golongan orang kafir. Na'udzubillahi min. Oke, kira-kira itu substansi daripada Isra Mi'raj. Sering tafakur. Mau makan jangan bak aja. Tafakur, pikirin tuh makanan. Baca doa. Doa mau makan gimana? Allahumma fima waqina. Ya Allah, berkahilah makanan yang Engkau rizkikan kepada kami. Hindarkan kami dari azab api neraka. Kita akui bahwa makanan itu dari Allah. Suka nasi uduk? Suka nasi goreng? Pikirin, hei, Amerika hebat nggak? Hebat. Bisa bikin satelit. Jepang hebat nggak? Hebat. Bisa bikin Toyota. Suruh bikin beras satu, bisa anda? Doyan sambal? Suruh orang Amerika, orang Jepang bikin cabai rawit satu, bisa nggak? Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan ciptaan Allah. Ternyata tidak secuil makanan pun yang kita makan itu adalah buatan manusia. Faham? Ini perempuan nih ibu-ibu, kalau dandan jangan cuma pandai menghitamkan alis, memerahkan bibir. Tafakur kalau lagi dandannya bu. Waktu masang alis coba pikir, kok ini begitu teratur ya Mbak, semut beriring, bentuknya bagus kayak bulan sabit. Ini bulu mata alis nggak ngebleber ke kelopak mata. Masya Allah, ini bulu mata kok pendek terus nggak panjang-panjang kayak rambut.
Coba kalau bulu mata saya panjang kayak rambut, ada orang beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tafakkur. Waktu sikat gigi, tafakkur, mikir, kok gigi saya ini struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Di depan ada 4 pasang gigi seri, 8 buah gigi seri, bentuknya tipis tajam, fungsinya buat memotong makanan. Di sebelah gigi seri ada namanya 2 pasang taring, 4 biji, bentuknya runcing kokoh, fungsinya buat mencabik makanan. Di belakang taring ada 10 pasang geraham, 6 geraham besar, 4 geraham kecil, bentuknya datar kokoh, fungsinya buat menggiling makanan. Fungsional, struktural, pasti ada yang bikin. Faham? Faham? Nah, jadi sering tafakur. Dengan tafakur akan meyakini keberadaan Allah, dan sholat, karena sholat itulah senjata kita untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia dan hiruk pikuk kehidupan akhirat kelak. Baik, saya sudahi ceramah saya dengan sebuah lagu, tapi saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Setuju? Tetap duduk aja, tetap duduk aja ya. Lihat, di sekitar kita ada box hitam ini, namanya loudspeaker, pengeras suara, sound system, sistem suara. Kalau yang profesional terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Nah, suara bass diwakili oleh cowok, ya. Hei cowok, hei cowok, cowok siap? Oke. Mid range, suara tengah diwakili oleh perempuan, cewek. Hei cewek, hei cewek, cewek siap? Siap. Yang ketiga high range, suara tinggi, diwakili oleh anak-anak barudak. Ayo barudak, barudak siap? Oke. Sekarang high range anak-anak diam dulu. Mid range perempuan diam dulu. Saya mau coba bass range, suara cowok ya, suara bass. Hei cowok, semuanya bunyi. Yang nggak bunyi gue doain biar nggak bisa bangun. Cowok, cowok siap? Yuk ambil suara. Itu suara bass. Ya. Sekarang mid range, suara tengah, cewek. Hei, yang gadis, yang bersuami, yang janda, janda ada janda. Hei, yang tua nggak usah ngacung. Nenek, nenek nyanyi. Kalau ada gadis nggak nyanyi, saya doain jodohnya jauh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu. Hei, yang punya suami nggak nyanyi, saya doain lakimu kawin lagi. Nenek-nenek juga nyanyi. Kalau ada nenek-nenek nyanyi, saya doain nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo perempuan semuanya ambil suara. Emang perempuan di mana-mana gitu memble. Hairan suara tinggi anak-anak. Yey barudak semuanya bunyi. Yang nggak bunyi gue sunatin 2 kali. Oke. Bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Cowok, cewek, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama, semuanya. Persis teman kanak-kanak ini. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kur. Kurnya ada 2. Ada berapa? Yang pertama wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya gini, tangan saya jatuh bunyi. Lihat.
Hei, bisa? Tangan jatuh bunyi. Hei, bisa? Coba semuanya. Iya. Yang keras. Tangan jatuh baru bunyi. Yang kedua wirid huha. Apa? Huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5, sama dengan Pancasila 5. Caranya gini, lihat, dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga, selingannya ha 5 kali. Lihat, hu ha hu ha hu, 5 kali. Depan belakang sama, hu, selingan ha 5 kali. Lihat, hu ha hu ha hu. Gampang kan? Hu ha hu ha hu. Bisa? Bisa? Sok sekali deh. Hu ha hu ha hu. Bisa? Coba semuanya. Iya. Oke, pintar. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur mana? Siap. Coba last test. Yang pertama wirid hei, tangan jatuh bunyi hei, semua coba iya. Yang keras. Yang kedua wirid hu ha hu ha hu ha hu, iya. Oke, jangan lupa lagi. Oke, sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Masih banyak yang suka mabuk-mabukan. Hei, saking cinta sayangnya Allah kepada manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar enggak? Mabuk-mabukan bayar enggak? Melacur bayar enggak? Nggak bayar, benjol bola kamu. Betul? Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Masih banyak yang nggak sholat. Saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati. Betul? Tapi paling tidak mau tahu nggak seperti apa surga? Mau tahu? Ada info dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadits qudsi Allah berfirman, "A'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan surga buat orang-orang yang bertakwa, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking hebatnya surga itu.
Salah satu sifat penduduk surga kata Nabi, nanti di surga semuanya muda-muda. 20 tahun enggak tua-tua, enggak mati-mati lagi. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Jadi sorry aja nenek-nenek enggak ada di surga. Ya itu nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan enggak masuk surga, Nek. Tapi nenek nanti muda lagi. Amin. Bukan cuma muda lagi, Nek, perawan lagi. Asik. Dan di samping muda selamanya, hidup selamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah orang surga enggak jelek-jelek begini. Wajah kita di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara. Nanti di akhirat wajah kita akan dirubah oleh Allah, bukan wajah yang sekarang. Qala ta'ala nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Akulah yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, kata Allah, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu dalam bentuk yang belum kamu ketahui nanti, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun di dunia ini diciptakan cantik, tampan kayak bintang film Hollywood, Bollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah, nanti di akhirat dibangkitkan dalam bentuk lebih jelek dari anjing kurap, lebih jelek dari monyet kurap. Na'udzubillahi min. Sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pesek, pendek, bengek, tapi kalau rajin ibadah, insya Allah nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih tampan, lebih cantik dari bintang film manapun di dunia. Khususnya bagi istri salehah, kata Nabi, akan dibangkitkan nanti di surganya Allah jauh lebih cantik dari bidadari. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. Amin ya rabbal alamin, ya mujibas sailin. Mau mati masuk surga, nah, mati masuknya lewat mana, hei? Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul. Hei, Allah enggak maksa-maksa manusia. La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Enggak dipaksa dalam beragama, karena sudah jelas yang lurus dan yang sesat, nu benar dan yang tidak benar. Jadi kalau ada warga Tirtayasa mau masuk neraka, ada yang masuk neraka, jangan malu-malu, angkat tangan. Boleh kok, itu hak azazi, nggak dilarang. Betul. Cuman mau masuk neraka mah ada syaratnya. 1, jangan sholat. 2, bulan puasa jangan puasa, ya. Rajin ngekek botol. Yang perempuan rajin ngagaratak dompet suami. Mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Sebaliknya, kalau ada yang pengen masuk surga, pengen cantik, tampan, muda selama-lamanya, siapapun dipersilahkan tanpa pandang bulu. Syaratnya 1, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, punya uang naik haji, sedekah dan sebagainya, hindarkan maksiat, mati insya Allah masuk surga. Ini sunatullah, ini aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala.
falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah mau masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia itu yang bakal kita petik di akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir semua di sini malam ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah wal inayah agar dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya sampai mati nanti, sehingga dengan demikian insyaallah kita akan meregup sebuah kehidupan selamat bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kabul insyaallah. Hadirin hadirat, sekedar ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan atas segala kesalahan kekurangan sama juga pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.